Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi adik-adik sekalian. Pada video kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan 11 ini kita akan membahas terkait dengan tugas terakhir dari seorang bendahara pengeluaran, yaitu membuat laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Namun untuk membuat laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran tentunya harus dilakukan terlebih dahulu terkait dengan pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Jadi pada pertemuan 11 ini kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan kas dan rekonsiliasi dan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Baik, kita langsung saja dari sekalian. Yang pertama kita bahas terkait dengan pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Adik sekalian, di sini ada dua terminologi, yaitu pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Nah, kapan pemeriksaan kas itu dilakukan? Pemeriksaan kas bendahara dilakukan pada tiga keadaan. Yang pertama adalah ketika terjadi pergantian bendahara. Jadi ketika terjadi pergantian bendahara, maka kemudian harus dilakukan pemeriksaan kas. Nah, yang kedua, pemeriksaan kas dilakukan bersamaan dengan rekonsiliasi internal yang dilakukan biasanya pada akhir bulan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dilakukan sewaktu-waktu. Jadi ketika kuasa pengguna anggaran menginginkan untuk melakukan pemeriksaan kas sewaktu-waktu, maka kemudian dapat dilakukan. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan kas, maka kemudian hasil pemeriksaan kas harus dituangkan dalam berita acara, yaitu berita acara pemeriksaan kas. Namun ketika pemeriksaan kas dilakukan bersamaan dengan rekonsiliasi internal, maka kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal. Nah, kemudian ada sekalian, siapa yang berhak untuk melakukan pemeriksaan kas? Pemeriksaan kas dilakukan oleh KPA atau PPK atas nama KPA untuk bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Jadi yang melakukan pemeriksaan kas ini adalah kuasa pengguna anggaran, atau kalau dilakukan PPK maka PPK bertindak atas nama kuasa pengguna anggaran. Nah, adik sekalian, terkait dengan penatausahaan kas, maka ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah KPA atau PPK atas nama KPA harus memastikan bahwa UP atau TUP yang ada di Brankas pada akhir jam kerja maksimal 50 juta. Nah, kemudian ketika misalnya di akhir hari kerja atau di akhir jam kerja ternyata uang yang ada di Brankas melebihi 50 juta, maka harus dibuat berita acara, di mana berita acara ini nanti akan ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran atau PPK atas nama KPA dan bendahara pengeluaran, di mana dalam berita acara tersebut memuat salah satu klausul bahwa kelebihan yang 50 juta itu ada dalam pengawasan KPA atau PPK atas nama KPA. Nah, kemudian setelah dilakukan berita acara, kemudian KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pengamanan atas uang yang ada di Brankas bendahara pengeluaran. Nah, kemudian berikutnya dari sekalian, yang kedua adalah rekonsiliasi internal. Jadi ada dua terminologi ya, pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal. Nah, kalau tadi pemeriksaan kas adalah untuk memeriksa kas bendahara. Nah, kemudian kalau rekonsiliasi internal itu adalah dilakukan untuk apa? Untuk memeriksa pembukuan bendahara dengan pembukuan uang KPA, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Nah, rekonsiliasi internal ini dilakukan kapan? Minimal 1 kali di akhir bulan, bersamaan dengan pemeriksaan kas. Dan kemudian dituangkan dalam berita acara. Apa itu? Berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Jadi di sini dilakukan dua hal, pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Nah, siapa yang melakukan rekonsiliasi? Yang melakukan rekonsiliasi adalah KPA atau PPK atas nama KPA. Jadi kalau dilakukan oleh PPK, maka PPK bertindak atas nama KPA. Nah, ada sekalian, apa sih tujuan dari rekonsiliasi ini? Jadi tujuan dari rekonsiliasi adalah memeriksa saldo UP atau TUP dan saldo selain UP atau TUP. Jadi nanti akan dilihat saldo UP menurut bendahara berapa,
kemudian saldo saldo UP atau TUP menurut uang KPA berapa. Nah, apakah ada selisih? Nah, kemudian kalau ada selisih nanti kemudian dijelaskan dalam berita acara. Nah, adik sekalian, jadi output dari pemeriksaan kas dan rekonsiliasi adalah dibuat berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Nah, berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi ini dibuat berdasarkan hasil pembukuan dan pemeriksaan kas yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau PPK. Nah, kalau isi dari berita acara pemeriksaan kas itu ada 5 hal ya sekarang ya. Yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana keadaan pembukuannya, jadi saldo ada berapa gitu ya, kemudian rincian buku bantu lain-lain, kemudian keadaan kas, kemudian hasil dari rekonsiliasi internal, dan penjelasan ketika ada selisih. Nah, ada sekalian, KPA atau PPK atas nama KPA melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan uang KPA dengan pembukuan bendahara. Jadi nanti akan diteliti antara saldo UP atau saldo TUP yang ada di bendahara dan juga yang ada di uang KPA. Nah, kemudian, adik sekalian, pemeriksaan kas itu dapat dilakukan tanpa pemberitahuan. Jadi artinya kuasa pengguna anggaran mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan kas sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, perbedaan dengan rekonsiliasi internal, kalau rekonsiliasi internal adalah untuk memeriksa saldo UP atau TUP. Nah, kemudian kalau pemeriksaan kas tujuannya adalah memeriksa kesesuaian antara saldo buku dengan saldo fisik kas. Jadi di sini kuasa pengguna anggaran akan memeriksa antara saldo pembukuan bendahara dengan fisik kas yang ada di beranda kas maupun fisik kas yang ada di rekening koran yang ada di bank. Nah, kemudian nanti seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Nah, kemudian sekalian, dalam pemeriksaan kas oleh KPA atau PPK, apa sih yang harus dilakukan atau dipastikan oleh seorang KPA? KPA harus memastikan yang pertama adalah terkait dengan kepastian atau kepatuhan BP atau BPP dalam penyetoran pajak, baik waktunya maupun jumlahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa uang yang diambil oleh BP atau BPP dari bank atau kantor pos telah sesuai dengan kebutuhan dana pada hari itu dan disesuaikan dengan jumlah uang tunai di brankas. Jadi tadi yang kita bahas di awal tadi, maksimal uang yang ada di brankas bendahara pada akhir hari kerja adalah senilai 50 juta rupiah. Nah, di slide ini menunjukkan tentang format berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi ya di sekalian ya. Nah, kemudian kita coba lakukan bagaimana cara membuat berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi ya. Jadi di latihan yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya, kita akan coba dari latihan itu kita buat berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasinya. Nah, bagaimana caranya membuat berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi? Caranya adalah yang pertama, kalian harus memeriksa terlebih dahulu apakah pembukuan yang kalian lakukan benar atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kalian harus memeriksa saldo akhir BKU. Jadi saldo akhir BKU itu harus sama dengan penjumlahan saldo akhir di buku pembantu tunai ditambah dengan saldo akhir di buku pembantu bank ditambah dengan saldo akhir di buku pembantu BPP ditambah dengan saldo akhir di buku bantu UMK. Nah, harus sama. Kita coba cocokkan ya. Kita coba jumlahkan, saldo di tunai ada 800.000. Kemudian saldo di buku bank ada 22.800. Saldo di buku bantu BPP 0. Dan saldo di buku bantu di UMK ada 0. Jadi kalau kita jumlah ada Rp23.600.000. Nah, apakah sama dengan saldo BKU? Ya, ternyata sama ya. Saldo di BKU ada Rp23.600.000. Kemudian tadi penjumlahan saldo di buku pembantu di mana juga sama Rp23.800.000. Nah, kemudian
saldo BKU harus sama juga dengan jumlah penjumlahan saldo akhir buku pembantu dari mana. Nah, kita coba lihat buku pembantu dari mana itu ada berapa. Di sini ada di buku pembantu UP ada 23.600.000, ditambah di buku pembantu LS ada 0, ditambah di buku pembantu pajak ada 0, ditambah di buku pembantu lain-lain ada 0. Sehingga saldo buku pembantu dari mana tadi jumlahnya 23.600.000 sama dengan saldo BKU. Jadi artinya di sini pembukuan kita sudah benar. Nah, setelah kita mencocokkan pembukuan kita sudah benar, maka langkah berikutnya adalah kita bisa membuat berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Nah, untuk membuat berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, maka yang pertama kita harus masukkan terlebih dahulu kapan kita melakukan pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Ini biasanya dilakukan pada akhir bulan ya. Jadi misalnya tanggal 31. Misalnya hari ini adalah kita asumsikan saja hari Jumat misalnya, tanggalnya adalah tanggal akhir bulan ya, tanggal 31. Kemudian bulannya bulan Januari, tahunnya 2020. Nah, kemudian kami selaku kuasa pengundangan telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU. Jadi di sini harus kita masukkan saldo BKU-nya ada berapa gitu ya. Dari saldo BKU ada 23.600.000. Kita masukkan saja 23.600.000 rupiah. Dan nomor bukti terakhir di BKU adalah, jadi kita lihat saldo akhir di nomor yang dipakai terakhir di BKU ada berapa, yaitu nomor 31 ya, sekali ya. Nomor 31 kita masukkan saja, nomor terakhir adalah nomor 31. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut. Nah, tinggal kita masukkan saja saldo akhir di buku bantu tunai dan bank berapa. Nah, kita jumlahkan saja ya. Saldo di buku bantu tunai ada 800.000 dan saldo di buku bantu bank ada 22.800.000 rupiah. Jadi total saldo uang yang ada di buku pembantu kas baik tunai maupun bank ada 23.600.000 rupiah. Nah, kemudian saldo buku pembantu BPP ada, kita lihat saldo buku pembantu BPP ada berapa. Ternyata ada 0 ya, tidak ada transaksi dengan BPP. Kemudian saldo buku pembantu uang muka atau voucher, kita lihat di saldo buku UMK-nya 0 juga ya, saldonya 0. Nah, kemudian jumlahnya berarti jumlah A1 tambah A2 tambah A3 ya. Kita jumlahkan, berarti jumlah saldo yang ada di kas baik bank maupun tunai dijumlah dengan saldo BPP dan dijumlah dengan saldo UMK. Sehingga kemudian kita mendapatkan jumlah senilai 23.600.000 rupiah. Nah, kemudian saldo kas pada huruf A terdiri dari, kita lihat ya, saldo yang 23.600.000 tadi terdiri dari apa saja. Kita lihat di buku bantu UP ada berapa, kita masukkan saldo akhir di buku bantu UP ada 23.600.000. LS Bendara kita masukkan saldo akhir di buku bantu LS Bendara 0. Kemudian saldo buku bantu pajak kita masukkan juga, saldo BP pajaknya 0 juga, supaya kita setorkan semua ya. Kemudian saldo buku lain-lain kita masukkan, tidak ada transaksi di saldo pembantu lain-lain. Nah, semuanya kemudian kalau kita jumlahkan B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 ada 23.600.000 rupiah. Nah, kemudian di kolom C ada selisih pembukuan. Selisih pembukuan itu adalah A4 dikurangi B5. Jadi kita masukkan A4 berarti saldo kas bendara ya, saldo kas bendara dikurangi dengan B5. B5 itu adalah saldo dari mana gitu, dari mana. Jadi di sini
saldo buku bantu di mana dikurangi dengan saldo buku bantu dari mana. Dan ternyata tidak ada selisih ya, sama-sama Rp23.600.000 sehingga selisihnya 0. Kemudian buku bantu lain-lain, tadi kita tidak ada transaksi buku bantu lain-lain, jadi tidak perlu kita jelaskan di sini ya. Nah, kemudian hasil pemeriksaan kas. Nah, hasil pemeriksaan kas ini adalah pemeriksaan kas yang dilakukan oleh KPA terhadap visi kas yang ada di brankas maupun di rekening bank yang bendara pengeluaran. Jadi berarti di sini KPA-nya harus menghitung berapa real atau berapa fisik uang tunai yang ada di brankas. Jadi nanti ini tergantung dengan pemeriksaannya ya. Nah, untuk latihan ini kita buat sama saja ya dengan saldo di buku bantu tunai ya. Kita anggap tidak ada uang yang hilang gitu ya. Jadi artinya antara uang di brankas, fisik kas di brankas dengan buku pembantu tunai sama ya. Dan buku bantu bank juga sama, kita asumsikan antara uang yang ada di saldo bank, itu saldo rekening bank sama dengan uang yang ada di saldo buku pembantu bank. Jadi uang tunainya kita tadi masukkan ya, buku tunainya ada 800.000. Kemudian uang di rekening bank kita samakan saja dengan buku bantu bank gitu ya. Nah, sehingga kemudian jumlah kas Rp23.600.000. Kemudian selisih kas antara buku dengan fisik kas. Jadi di sini ini diperlukan untuk memeriksa antara fisik kas. Fisik kas itu digambarkan dengan Romawi 1. Di Romawi 1 ya, Romawi 1 A1 di sini ya. Romawi 1 A1 Rp23.600.000 ya. Ya, kita masukkan saja. Berarti di sini selisih kas adalah ini dikurangi dengan yang B5 ya, sehingga kosong ya. Di sini dikurangi dengan Romawi 3 kolom Romawi 3 A3 ya. Jadi Romawi 1 A1 ya dikurangi dengan Romawi 3 A3, Romawi 3 A3 ya, berarti yang di sini 0. Nah, kemudian berikutnya adalah kita masukkan hasil rekonsiliasi internal. Nah, hasil rekonsiliasi internal tadi adalah untuk memeriksa saldo UP maupun TUP ya. Jadi memeriksa antara saldo UP atau TUP menurut bendara dan menurut uang KPA ada berapa. Ya, kemudian yang pertama kita masukkan terlebih dahulu saldo UP menurut bendara. Kita masukkan saja saldo akhir di buku bantu UP ada berapa. Kita masukkan saldo akhir di buku bantu UP ada Rp23.600.000 ya. Kemudian kwitansi UP yang belum di SP2D kan. Nah, ini kita bisa melihat di BPAB. Di BPAB-nya kita lihat di buku pengawasan anggaran belanja mana saja kwitansi yang belum di-GU-kan. Jadi posisinya masih berupa bukti pengeluaran gitu ya. Nah, untuk akun 52111 kita sudah GU-kan. Kemudian di akun 532111 ini transaksi dengan LS ya. Jadi tidak ada di sini. Kemudian di 521811 di sini yang belum kita GU-kan ada 4,4 ya, 4,4 juta. 4,4 juta ini belum kita GU-kan, posisinya masih berupa bukti pengeluaran. Kemudian berikutnya ini 52115 tidak ada ya. Kemudian 524111 ada 2 juta. Nah, jadi yang belum kita GU-kan ada 4,4 tambah 2 berarti 6,4 ya, 6,4 juta. Dari 4,4 yang di atas tadi kemudian ditambah 2 juta. Ya, kita gabungkan saja, kita masukkan saja. Kwitansi UP yang belum di SP2D kan ada 6,4 ya. 6.400.000. Nah, kemudian jumlah UP dan kwitansi jumlah A1 dan A2 ya. Jumlah A1 dan A2 23.600 tambah 6,4 30 juta.
Kemudian pembukuan UP menurut WKPA. Jadi berarti di sini kita harus menanyakan kepada WKPA berapa UP menurut WKPA. Nah, pada dasarnya WKPA itu adalah mencatat UP dan TUP yang ada di satker tersebut. Jadi ya biasanya akan sama dengan jumlah UP TUP yang ada di bendahara ya, 30 juta. Sehingga selisihnya, nah berarti ini tidak ada selisih ya. Jadi artinya selisihnya A3 dikurangi B ya, A3 dikurangi B 0. Nah kemudian ya berarti tidak ada selisih yang perlu kita jelaskan. Kemudian ya tinggal tanda tangan. Nah demikian sekarang ya bagaimana membuat berita acara pemeriksaan kas. Baik, kemudian kita lanjutkan sekarang ya. Kita lanjutkan sekarang untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, setelah kita membuat berita acara pemeriksaan kas rekonsiliasi, maka langkah terakhir adalah membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, baiklah sekalian, laporan pertanggungjawaban itu adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang atau surat berharga yang dikelolanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengeluaran uang. Itu berarti laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran ya. Nah, kalau laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu juga sama ya. Jadi laporan yang dibuat oleh BPP atas uang yang dikelolanya. Jadi di sini artinya BPP itu mempunyai kedudukan yang sama dengan BP. Jadi BPP pun juga harus membuat pembukuan dan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, kemudian perbedaannya apa? Kalau LPJ bendahara pengeluaran itu disampaikan kepada KPPN sebagai kuasa bun di daerah. Namun kalau LPJ BPP itu disampaikan kepada bendahara pengeluaran. Karena BPP pada hakikatnya adalah membantu tugas BP, di mana BPP memperoleh UP dari BP. Jadi pertanggungjawabannya pun juga dilakukan kepada BP, bendahara pengeluaran. Nah, adik sekalian, ini adalah alur LPJ bendahara. Jadi LPJ yang dibuat oleh bendahara itu akan digunakan dalam pembuatan LKPP maupun LKKL, laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan kementerian lembaga. Jadi di sini kalau dilihat di slide ini ya. Jadi nanti yang pertama adalah Satker akan membuat LPJ. Nanti kemudian LPJ tersebut akan disampaikan kepada KPPN. Nanti kemudian KPPN akan melakukan verifikasi atas LPJ yang dibuat oleh Satker tersebut. Nah, jadi LPJ selain disampaikan kepada KPPN, LPJ juga disampaikan kepada kementerian lembaga dan juga kepada BPK. Jadi di sini ada 3 penerima LPJ. Yang pertama adalah KPPN, yang kedua adalah kementerian lembaga atau sekjen kementerian lembaga, dan yang ketiga adalah BPK. Nah, kemudian atas LPJ yang sudah diverifikasi oleh KPPN, apabila ada kesalahan maka KPPN akan mengembalikan agar diperbaiki oleh Satker. Namun ketika diverifikasi sudah tepat, maka kemudian KPPN akan menghimpun LPJ dari semua Satker yang ada di wilayahnya. Kemudian LPJ tersebut akan dilaporkan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Nanti kemudian Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan menghimpun LPJ atas Satker yang ada di wilayah Kanwil. Nanti kemudian setelah dihimpun, kemudian akan dilaporkan ke kantor pusat DJPPN. Nanti kemudian di kantor pusat DJPPN juga akan dihimpun semua LPJ dari seluruh bendahara pengeluaran yang ada di seluruh wilayah negara Indonesia. Nanti kemudian apa fungsinya? Fungsinya adalah LPJ tersebut akan menjadi bahan untuk membuat LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat. Nanti kemudian LKPP ini akan dilakukan rekonsiliasi dengan LKKL, laporan keuangan kementerian lembaga. Nah, LKKL ini nanti akan mendapatkan data dari LPJ yang dikirim oleh Satker yang ada dalam lingkup kementerian lembaga tersebut. Jadi di sini data yang dari Satker, kemudian data yang dihimpun dari Kanwil, nanti akan digabung, akan dilakukan rekonsiliasi semuanya gitu ya, antara LKKL, laporan keuangan kementerian lembaga, dan LKPP.
Nah, itu alur yang digunakan ya sekalian ya. Jadi LPG itu akan sampai ke pusar. Nah, kita coba lihat ada sekalian terkait dengan beberapa ketentuan tentang LPG bendara pengeluaran. Yang pertama, bendara wajib membuat LPG secara bulanan. Jadi LPG itu harus dibuat secara bulanan ya. Nanti kemudian akan disampaikan pada akhir bulan pada KPPN. Kemudian LPG disusun berdasarkan BKU, buku pembantu, dan buku pengawasan anggaran yang telah diperiksa dan rekonsiliasi. Jadi makanya kita tidak bisa membuat LPG sebelum melakukan rekonsiliasi. Jadi buku pembantu, BKU itu harus dilakukan pemeriksaan dan rekonsiliasi terlebih dahulu sebelum dibuat LPG. Dalam hal terdapat lebih dari satu PPK untuk satu BP atau BPP, maka pendatangan LPG dapat dilakukan oleh PPK yang ditunjuk oleh KPA. Jadi misalnya dalam satu satker itu terdapat beberapa PPK atau lebih dari satu PPK, maka nanti yang menandatangani LPG adalah PPK yang ditunjuk oleh KPA sebagai koordinator. Kemudian ketentuan berikutnya adalah LPG bendara pengeluaran dilampiri dengan beberapa lampiran. Jadi LPG bendara pengeluaran yang disampaikan ke KPPN maupun ke Kementerian Lembaga dan BPK itu harus dilampiri dengan yang pertama adalah daftar rincian saldo rekening yang dikelola oleh bendara pengeluaran, kemudian rekening koran, kemudian berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, dan konfirmasi penerimaan negara yang diterbitkan oleh KPPN. Jadi konfirmasi penerimaan negara ini untuk memeriksa bahwa atau memastikan bahwa uang yang sudah disetor oleh bendara sudah masuk ke kas negara. Nah, kemudian kapan LPG tersebut harus disampaikan ke KPPN? Nah, LPG itu wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ini untuk LPG bendara pengeluaran ya sekalian ya. Tapi kalau untuk LPG bendara pengeluaran pembantu itu harus disampaikan kepada BP itu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Nah, kemudian ini LPG BPP ya. Jadi hampir sama seperti LPG BP tadi ya. LPG BPP disusun berdasarkan BKU, buku pembantu, dan buku pengawasan yang telah diperiksa dan rekonsiliasi. Jadi artinya BPP pun juga harus melakukan pembukuan. Pembukuannya pakai buku apa? Sama seperti buku yang dipakai oleh bendara pengeluaran. Jadi ada BKU, ada buku pembantu, ada buku pengawasan gitu ya. Nah, kemudian LPG BPP ditanda oleh BPP dan PPK ya. Nanti kemudian disampaikan kepada BP bendara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Dilampiri dengan rekening koran ya. Nah, kemudian ketika bendara pengeluaran tidak menyampaikan LPG kepada KPPN, maka sanksi yang diberikan oleh KPPN adalah berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM GUP ataupun SPM TUP yang diajukan. Jadi di sini sanksinya adalah penundaan penerbitan SP2D atas pengajuan SPM GUP atau TUP. Jadi ketika misalnya Satker tidak membuat LPG, maka KPPN akan menunda untuk menerbitkan SP2D atas SPM GUP atau SPM TUP. Nah, sanksi yang dikenakan KPPN ini tidak membebaskan kewajiban penyampaian LPG. Jadi artinya walaupun sudah dikenakan sanksi, tetap harus membuat LPG. Nah, ini bagian LPG itu ada hampir sama seperti di berita acara tadi ya. Ada keadaan pembukuan, keadaan fisikas, rekonsiliasi internal, dan penjelasan selisih. Nah, formatnya seperti ini. Nah, kemudian kita langsung saja dari sekarang ya, bagaimana cara membuat LPG ya. Nah, tadi kita sudah membuat berita acara, pemeriksaan kas rekonsiliasi. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita membuat laporan pertanggungjawaban gitu ya. Nah, sama seperti ketika membuat berita acara pemeriksaan rekonsiliasi ya. Di sini kita diminta untuk masukkan terlebih dahulu saldo BKU. Saldo BKU ada berapa? Jadi kita masukkan saja saldo akhir BKU 23.600.000 ya. Kemudian nomor bukti terakhir. Jadi nomor bukti yang digunakan terakhir. Tadi nomor 31 ya. 31 kita masuk saja nomor 31. Kemudian saldo awal ya, saldo awal nih apabila ada ya.
Ini karena kita melakukan atau membuat LPG di bulan Januari, berarti ada saldo awal ya. Kemudian penambahan. Nah, untuk memasukkan kolom penambahan, berarti kita harus menjumlahkan transaksi di kolom debit. Nah, kalau pengurangan berarti transaksi di kolom kredit. Jadi, sebelum kita membuat LPG, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu jumlah transaksi di kolom debit maupun di kredit untuk setiap buku pembantu. Jadi BKU tidak usah ya, BKU tidak usah, cukup di buku pembantu tunai, kemudian buku pembantu bank, buku pembantu BPP, buku pembantu UMK, buku pembantu UP, buku pembantu LS, buku pembantu pajak, buku pembantu lain-lain. Jadi kita harus jumlahkan semuanya ya, kecuali BKU dan buku bantu KKP ya, tidak perlu dijumlahkan. Nah, kemudian kalau sudah kita jumlahkan, maka kemudian kita tinggal memindahkan saja. Jadi buku bantu sesuai dengan formatnya ya. Ini yang pertama diminta untuk memasukkan penambahan atau kolom debit yang ada di buku bantu kas tunai dan kas bank. Kita coba jumlahkan ya. Di kas tunai kolom debitnya tambah dengan kolom debit di buku bantu bank. Kemudian pengurangan itu adalah jumlah di kolom kredit di buku bantu. Jadi di sini kolom kredit di buku bantu kas tunai kita jumlahkan dengan kolom kredit di buku bantu bank. Nah, berikutnya adalah uang muka. Kita juga sama ya, kita masukkan jumlah kolom debit di buku bantu uang muka. Dan pengurangannya adalah jumlah kolom kredit di buku bantu UMK. Kemudian buku bantu BPP. Kita lihat di buku bantu BPP jumlah kolom debitnya 0 ya, tidak ada transaksi. Kemudian jadi ini tidak transaksi di BPP berarti 00 ya. Nah, kemudian saldo akhir adalah kolom 3 ditambah kolom 4 dikurangi kolom 5 ya. Jadi kolom 3 ditambah kolom 4 dikurangi kolom 5. Ini sama ya, sama. Nah, kemudian di sini kita jumlahkan ke atas ya, Jadi jumlah kolom penambahan ya kita jumlahkan, kemudian jumlah kolom pengurangan kita jumlahkan juga. Nah, kemudian di sini sama ya, ini adalah 3 tambah 4 dikurangi 5 ya. Nah, kemudian kita juga sama lakukan di buku pembantu selain kas, BPP dan uang muka ya. Jadi buku pembantu dari mana? Buku bantu UP kita lihat kolom debitnya ada berapa. Kemudian buku pembantu pengurangannya ya, berarti kolom kreditnya ya, kolom kredit buku bantu UP kreditnya. Kemudian LS Bendara juga sama, kita lihat LS Bendara kolom debitnya. Kemudian pengurangannya adalah kolom kreditnya ya. Buku pajak juga sama, kita jumlahkan buku pajak kolom debitnya. Dan kolom kreditnya ya, bantu pajak. Bantu lain-lain tadi tidak transaksi ya, 0 gitu ya. Kemudian saldo akhir adalah 3 ditambah 4 dikurangi 5. Kemudian kita jumlahkan ke atas. Jumlahkan, kemudian sama ya, ini sama saldo akhir ya. Nah, untuk memeriksa bahwa pembukuan kita benar, maka di sini kalian harus melihat di sini saldo BKU harus sama dengan saldo akhir di buku bantu di mana dan saldo akhir di buku bantu dari mana. Ini harus sama nih. Kalau nggak sama berarti ada yang keliru, harus kalian periksa terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah jumlah pengurangan sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPP GU kan. Tadi
yang belum kita GU-kan ada 26.400 ya, 6.400. Jadi yang kita belum GU-kan ada 6.400. Kita masukkan ya. Di sini 6.400 ya. 6,4 juta. Kemudian saat uang tunai di brankas ya. Nah, ini berarti nanti harus dilakukan pemeriksaan kas oleh KPA ya. KPA nanti memeriksa visi kas yang dari brankas berapa gitu ya. Nah, untuk latihan ini kita samakan saja dengan buku bantu tunai ya. Samakan, kita anggap sama, biar tidak ada uang yang hilang gitu ya. Kemudian juga sama ya, uang di rekening bank kita samakan dengan buku bantu bank. Kemudian jumlah kas adalah ya jumlah uang tunai dan rekening koran ya. Kita jumlahkan saja ya. Nah, oke, kemudian selisih kas. Selisih kas adalah saldo akhir di buku bantu kas Romawi 1 A1 kolom 6. Jadi Romawi 1 ya A1 kolom 6. Sini ya. Kita masukkan. Jumlah kas Romawi 23, Romawi 23. Sini ya. Kita masukkan Romawi 23. Selisih kas adalah berarti saldo akhir BPK dikurangi jumlah kas ya. Nah, kemudian saldo UP menurut BPUP tinggal kita masukkan saja. Buku bantu UP, saldo UP-nya ada berapa ya? 600. Kwitansi UP yang belum disahkan atau belum di-GU-kan ada 6.400 tadi ya. Kemudian jumlah saldo UP dan kwitansi tinggal kita jumlahkan saja. Kemudian saldo UP menurut KPA ini nanti kalau di kondisi di kantor ya, nanti harus menanyakan ke petugas KPA ya. Di aplikasi Saibanya UP berapa. Nah, ini kita anggap sama saja ya, kita sama. Nah, kemudian selesai pembukuan berarti tidak ada ya, sehingga tidak perlu kita jelaskan. Nah, demikian adik sekalian ya, bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, itu adalah bagaimana cara membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, kemudian ini tadi ya, bagaimana penyampaian LPG ya, tadi kita ulang kembali ya. Jadi penyampaian LPG itu kalau BPP maka harus menyampaikan LPG kepada bendahara pengeluaran paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya. Jadi berarti tanggal 5 bulan berikutnya. Kemudian kalau bendahara pengeluaran kepada KPPN maka adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi di sini ada lag time antara BPP dengan BP. Kenapa? Karena BP nanti harus menghimpun LPG dari BPP. Jadi artinya LPG BP itu sudah termasuk LPG-nya BPP, sehingga BPP harus menyampaikan terlebih dahulu. Nanti kemudian setelah dihimpun oleh BP, baru kemudian BPP akan menyampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, sanksi tadi ya, sanksinya adalah berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM GUP atau TUP yang diajukan. Nah, demikian sekalian ya pembahasan kita terkait dengan bagaimana membuat atau bagaimana ketentuan-ketentuan terkait berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi dan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Nah, demikian sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.